Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa abdulil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama, pengasuh pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Al-Hikam Ciwino, juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Kiai Husein, Kiai Haji Somadani, Kiai Habib, Kiai Jajang, dan kiai yang ada di wilayah setempat, yang mohon maaf sekalipun tidak disebut namanya satu persatu, yang sama-sama saya hormati dan insya Allah Allah muliakan. Juga yang teristimewa selaku sohibul bait Bapak Haji Saiful dan orang tua Bapak Haji Mimi beserta keluarga yang sama-sama kita hormati dan insya Allah Allah muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang telah sama-sama hadir di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini mendapat rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini inilah bukti takdir Allah yang telah tercatat iradatnya pada malam hari ini. Atas izin dan takdir Allah, saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya dengan guru kami di tempat yang mulia ini. Tentu datangnya kita ke tempat ini untuk mengambil barokah. Dengan tempat ini, dengan kehadiran kiai, ajengan guru-guru kita di tempat ini, tentu dengan kita sudah sama-sama melaksanakan pembacaan wadhaifil a'maliyah kita, baik dzikir dan yang lainnya, yang yakin bahwa pada malam hari ini Allah turunkan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua, khususnya yang sama-sama hadir, umumnya yang tidak hadir pun insya Allah akan mendapat rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari sisi di mana kita diajarkan oleh guru kita untuk membiasakan dan memperbanyak melaksanakan kebaikan atau hasanah di dalam kehidupan dan hidup kita,
agar supaya kita semua selamat dunia dan akhirat. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang Allah beri kemampuan ketika di dunia banyak mengucapkan kalimah musyarrafah la ilaha illallah, maka kalimat itu akan menghantarkan ketika dia di akhirat akan Allah masukkan ke dalam surganya. Bahkan bukan itu saja, kenikmatan yang jauh lebih daripada nikmatnya surga, yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua bisa diraih, bisa dihasilkan karena kita dididik dan membiasakan ketika kita hidup di dunia memperbanyak la ilaha illallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya, walilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan bagi orang-orang ahsanu wakila al-hasana fid dunya la ilaha illallah wa fil akhirah al-jannah. Maka bagi orang-orang yang ketika di dunia Allah beri kemampuan bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka al-husna ketika di akhiratnya akan Allah masukkan ke dalam surganya. Amin, mudah-mudahan kita termasuk golongan pilihan Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wajiyadah ayruyatu jimalillah fil jannah, kita ditambah nikmat yang jauh lebih daripada nikmat surga. Kenapa? Karena ketika orang-orang yang Allah takdirkan masuk ke dalam surganya dan menikmati beraneka macam kenikmatan surga, ketika nampak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hilang kenikmatan surga, terkalahkan dengan kenikmatan melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yauma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Maka oleh sebab itu musannif dalam salah satu kitabnya, wayam bagi alal akili ayyuk siro zikro kalimatil musyarrafah ay la ilaha illallah mahtawat bihi min aqaidil iman wa ya'rifa maknaha. Maka seyogianya setiap orang-orang yang mempunyai akal yang sempurna untuk memperbanyak kalimah thayyibah la ilaha illallah, sebagaimana kita sudah dididik dan diajarkan dan dipraktekkan oleh guru kita. Bukti dan nyata kita mengulang-ulang kalimah la ilaha illallah dengan bilangan yang begitu banyak, sesuai dengan apa yang Allah sabdakan, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah dzikran katsira. Masa sih dengan diulang 1 kali, 100 kali, 500 kali, tidak ada satu ketika kita mengucapkan mustahdiran, hati kita hadir apa yang lisan kita ucapkan. Maka seyogyanya bagi setiap orang yang mempunyai akal sempurna ayyuk siro memperbanyak kalimah la ilaha illallah mustahdiran, bali dihadirkan mahtawat bih, karena begitu kandungan yang ada di dalam la ilaha illallah mempunyai makna uluhiyah. Yang pertama adalah istighna'uhu min kulli ma siwahu
wabtiqalu kulli syai'in wabtiqalu kulli syai'in masiwahu ilaih. Ini supaya masuk ketika kita mengucapkan la ilaha illallah wa ya'rifa makna, sehingga kita mengusai dan mengerti dengan makna la ilaha illallah yang kita baca, lian tapi abiha dunyan wa akhirat, agar supaya kalimat la ilaha illallah yang kita baca itu bermanfaat untuk kita, baik di dunia selamat kita dan di akhirat dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu kita berupaya dan berusaha dan membiasakan untuk agar supaya di samping kita keikhlasannya ketika kita membacanya dan kita hudurul qalbi di dalam melaksanakannya, agar supaya kalimah thayyibah yang kita baca betul-betul bermanfaat baik di dunia dan di akhiratnya. Kemudian ini tidak ada lain tujuannya untuk memotivasi, memberikan indikator agar supaya kita sudah semangat, tambah semangat lagi di dalam beribadah, khususnya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli qaulu la ilaha illallah. Nabi dalam salah satu hadisnya, laisa min ahli la ilaha illallah hasratun fi quluburihim wala fi nusurihim li'anni anduru ilaihim yanpuduna ru'usahum minat turab inda soyha payaquluna alhamdulillahilladzi azhaba annal hajan inna rabbana lasakur inna rabbana lagopurun sakur. Tidak ada bagi ahli la ilaha illallah setelah wafat dimasukkan ke alam kubur, tidak ada yang paling menakutkan, sehingga Abu Bakar As-Siddiq ketika sakit pasti ada teman, ketika susah, ketika di dunia ada teman, tapi ketika dimasukkan ke alam kubur kita dalam kesendirian. Tapi dengan kemuliaan la ilaha illallah, bagi orang yang ahli la ilaha illallah, dia tidak akan wahsatun, merasa gembir, merasa khawatir, merasa takut fi kuburihim, di dalam kuburnya, wala fi nusurihim, kemudian ketika bangkit setelah kematian dengan tiupan songsong malaikat Israfil yang kedua pun dia tidak akan merasa takut dan gembir. Kenapa? Karena Nabi li'ani andu ilaihim, kami telah melihat kepada mereka, fayanpuduna ru'usahum minat turab inda soyha fayaquluna alhamdulillahilladzi azhaba annal hajan. Dengan memuji kepada Allah yang Allah telah menghilangkan rasa takutnya, rasa prihatinnya, rasa sedihnya. Itu dikarenakan ahli la ilaha illallah. Maka mudah-mudahan kita lewat bimbingan guru kita, lewat perkumpulan kita, lewat setiap bulan di tempat ini dilaksanakan wadu'i fil a'maliyah, baik pembacaan manakib, yang manakib secara judulnya di dalamnya diisi diantaranya dengan kalimah la ilaha illallah. Kalau untuk apakah masuk kepada majelis mana, saya malu dengan kiai yang ada di depan saya. Itu walaupun manakib yang kita baca, tapi di dalamnya bukan hanya manakib menceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani saja, tapi ada zikirnya, ada sholawat dan lain-lainnya. Ketika kita berbicara rambutan, bukan hanya yang ada bulunya saja, ada kulitnya dan ada isinya. Begitupun kita ketika melaksanakan manakib,
Begitupun khotaman yang pada malam ini kita laksanakan, di dalamnya betapa banyak kandungan-kandungan, terutama dzikir yang kita banyak, yang kita baca. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita laksanakan pada malam hari ini, dan kita terus untuk bersemangat di setiap-tiap keseharian kita untuk memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena al-hasanah tujanu illa la ilaha illallah. Setiap kebaikan akan Allah timbang amal yang dilaksanakan oleh orang tersebut kecuali la ilaha illallah. Kenapa? Saking dahsyatnya, saking mulianya ketika kalau semua langit 7 lapis langit dan bumi 7 lapis bumi ditaruh pada satu mangkok, maka la ilaha illallah ditaruh pada mangkok yang satu lagi, lakanat arjahu minha, maka la ilaha illallah lebih unggul dari 7 lapis langit dan bumi. Betapa dahsyat dan mulianya la ilaha illallah karena mengumpulkan uluhiyah, sifat-sifat kepangeranan yang wajib dan mustahil dan yang jaib. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah malam, terima kasih pada semuanya yang sudah setia walaupun pegel sedikit. Mudah-mudahan sabarnya kita pada malam ini Allah catat mendapat pahala yang berlipat ganda. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.